Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Strength, terus Judgment, The Chariot, 7 tongkat, The Hierophant, kartu Death, 8 cawan, The Moon, dan kartu 4 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu Strength. Oke, jadi ceritanya Aquarius sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk selalu bersabar gitu ya, menggunakan kesabaran tinggi ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi sabar banget untuk menyelesaikan pekerjaan ya, mungkin lagi sabar ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi sabar juga untuk mengatasi sebuah masalah, untuk mengejar target ya. Jadi silakan gunakan kesabaran dan ketekunanmu untuk melangkah maju ke depan. Ya, ini sudah terjadi sekitar bulan April ya. Di bawahnya lihat ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi sepertinya ya sekitar bulan April memang ada yang pernah mencoba untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira keputusan apa yang telah kamu perbuat Aquarius? Misalnya mungkin ada yang pernah mengambil keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi ceritanya memang hati dan pikiranmu kembali lebih merasa percaya diri gitu ya, lebih optimis untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki ya. Jadi silakan gunakan rasa optimisme untuk melangkah maju ke depan Aquarius. Ini sudah terjadi sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Kartunya 7 tongkat, The Hierophant, dan kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus dan Scorpio ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan Aquarius ya. Jadi ada semangat pantang mundur gitu untuk memperjuangkan target masing-masing. Jadi kira-kira apa perjuanganmu kali ini? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi berjuang untuk mendekati seorang, untuk mengejar target dan tujuan masing-masing nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Hierophant yang melambangkan organisasi yang sangat besar seperti sebuah pekerjaan dan perusahaan ya. Jadi ceritanya selama bulan Mei pikiranmu kembali fokus ke dalam segi organisasi Aquarius. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencoba untuk mencari pekerjaan yang baru, yang menunggu kabar dari sebuah perusahaan misalnya. Mungkin ada juga yang lagi mencoba nih untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting ya. Jadi intinya pikiranmu masih memikirkan segi organisasi nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi untuk bulan Mei memang ada perubahan besar yang ingin kamu lakukan gitu ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin ada yang lagi siap untuk memulai ya perubahan dalam keluarga, perubahan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Jadi intinya ada perubahan yang akan kamu coba lakukan selama bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Mei tentunya. Kartunya 8 cawan, The Moon, dan 4 koin. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan, pikiranmu akan kembali fokus memikirkan masa depanmu sendiri Aquarius. Ya, mungkin ada yang lagi mencoba gitu untuk mengatur ulang rencana masa depanmu. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang nantinya. Misalnya mungkin ada yang akan mencoba mengatur ulang rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, keuangan, rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Ya, ada 8 cawan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati Aquarius, selama 2 bulan ke depan mungkin ada sedikit periode ketidakpastian yang masih akan kamu lalui nantinya. Jadi tiba-tiba hatimu tuh merasa kurang pasti gitu ya, kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika ingin mengejar target. Ya, jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi mungkin sekitar 2 bulan ke depan ada yang masih menantikan sebuah kabar informasi penting. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain. Ya, jadi coba untuk lebih bersabar ya bagi kalian yang sedang menantikan berita penting nantinya. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar.
Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu si Raja Pedang, King of Swords. Jadi ceritanya memang pikiranmu sangat tajam, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Sambil apa? Sambil lebih bersabar tadi, kartu Strength ya. Jadi semuanya itu bisa kamu saring menggunakan kecerdasanmu. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi masalah, ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, untuk mengejar target dan lain-lain ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan evaluasi ulang. Jadi ceritanya memang ada proses evaluasi ulang yang pernah kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan yang tepat ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira keputusan apa yang telah kamu perbuat Aquarius selama bulan April ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi mungkin ada yang sedang menunggu sebuah kabar informasi penting akhir-akhir nih, dan semuanya itu bisa kamu hadapi sambil lebih percaya diri kok ya, lebih optimis tadi The Chariot. Jadi kira-kira informasi apa yang sedang kamu nantikan sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 4 pedang. Jadi artinya memang ada perjuangan besar yang mesti dilakukan sambil berpikir lebih dalam dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan ulang langkah dan strategimu sebelum memperjuangkan sebuah target masing-masing ya, nantinya 7 tongkat. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu King of Cups, si Raja Cawan nih. Jadi artinya memang hati dan pikiranmu merasa lebih tenang dan terkendali ketika menghadapi urusan dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan tadi ya. Jadi semuanya itu bisa kamu hadapi sambil berpikir lebih tenang, cool, kalem, dan terkendali nantinya ya, King of Cups. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Hierophant. Kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya pikiranmu sangat fokus memikirkan segi organisasi Aquarius selama bulan Mei, dan kebetulan ada kartu Death di sebelahnya. Jadi artinya memang ada perubahan besar yang akan kamu alami yang berkaitan dengan segi pekerjaan ataupun perusahaan. Ya, bisa juga artinya mungkin kamu sendiri yang akan melakukan perubahan besar yang mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika menyelesaikan pekerjaan ya, mungkin lagi mengubah caramu ketika menghadapi urusan dalam segi organisasi sekitar bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu selama 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi ya. Jadi artinya memang ada yang akan mencoba untuk mengatur ulang rencana masa depanmu, terutama yang berkaitan dengan fondasi yang pernah kamu bangun selama ini. 4 tongkat ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles. Jadi artinya memang pikiranmu masih fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan, namun hati-hati ya, di sebelahnya ada kartu The Moon. Jadi mungkin ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami Aquarius yang berkaitan langsung dengan segi pekerjaan dan keuangan ya. Jadi silakan gunakan intuisimu nantinya, The Moon. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar, soalnya memang ada yang tiba-tiba merasa kurang percaya diri di sini ya. 5 cawan, kurang pede gitu, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar target. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu tadi 4 koin, menunggu sebuah kabar penting ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya target besar, perlu untuk lebih pelan-pelan selama 2 bulan ke depan. Silakan cari dulu kejelasannya seperti apa. Gunakan intuisimu The Moon ya untuk melangkah maju ke depan selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.